Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Bakti SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan paparan tentang sepintas mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu ialah salah satunya studi kelayakan bisnis. Secara singkat nanti izinkan saya mendeskripsikan secara singkat apa-apa saja yang disampaikan pada materi pembelajaran di studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan diri sebagai salah satu program dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen, yaitu pengenalan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya program pengajaran yang sering disingkat juga dengan PDD UKT-PT. Nah, berikutnya akan saya sampaikan rangkaian pertemuan bertahap 1-16 pertemuan tentang materi studi kelayakan bisnis. Oke, berikut ini akan saya sampaikan rencana pembelajaran semester khusus mata kuliah studi kelayakan bisnis. Adapun metode yang akan saya sampaikan dalam studi kelayakan bisnis adalah melalui metode DIA, Delivery, Introduction, and Assessment. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari studi kelayakan bisnis ini, pertama khusus untuk mahasiswa, yaitu kita berharap mahasiswa ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, kemudian menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian dan keilmuan yang dipelajarinya, kemudian menguasai konsep teoritis secara mendalam mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip akuntansi, siklus akuntansi, serta pengakuan, pengukuran, pengajian, penggunaan elemen-elemen laporan keuangan. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang terakhir, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan audit manajemen dengan mengaplikasi prinsip yang ditentukan dalam mata kuliah yang dipelajari. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pengertian kewirausahaan, mahasiswa mampu menjelaskan definisi studi kelayakan bisnis, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari studi kelayakan bisnis dan siapa saja yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan aspek studi kelayakan bisnis, kemudian mahasiswa mampu membuat menyusun studi kelayakan bisnis, mahasiswa mampu menganalisis dan mengenali bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, mahasiswa mampu menganalisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, mahasiswa mampu menganalisis aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis, dan terakhir diharapkan mahasiswa mampu menganalisis aspek teori dan operasi dalam studi kelayakan bisnis. Demikian tadi rangkaian deskripsi singkatnya. Untuk itu materi pembelajaran ini akan dibagi melalui pertahap, yang pertemuan-pertemuan ini akan menjelaskan apa saja yang diikuti setiap pertemuannya. Yang pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi kewirausahaan dan perencanaan bisnis usaha. Nah, nanti diharapkan dengan pembelajaran ini bisa mahasiswa itu dengan jiwa kewirausahaan otomatis bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Keberagaman lapangan kerja, tingkat pengangguran bisa teratasi, penyakit sosial bisa teratasi, karena dengan materi kewirausahaan ini diharapkan nanti kelak mahasiswa mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur. Kemudian di pertemuan kedua, mahasiswa mampu membuat definisi tentang studi kelayakan bisnis. Nah, menguasai definisi secara keseluruhan tentang studi kelayakan bisnis, diharapkan mahasiswa mampu nanti paham apa sebenarnya materi-materi yang terkait di pelajaran studi kelayakan bisnis tersebut. Kemudian di pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan apa sih manfaat dari studi kelayakan bisnis. Ya, apa saja manfaatnya? Diharapkan nanti mahasiswa dengan setelah mengetahui manfaat dari studi kelayakan bisnis, setidaknya mahasiswa bisa menghindari resiko keuangan, membantu perencanaan bisnis dan usaha,
membantu memulai perjalanan bisnis, kemudahan dalam pengawasan, fasilitas pengendalian usaha. Nah, untuk pertemuan keempat, mahasiswa mampu menganalisis aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, tentunya aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis ini ada diantaranya ada aspek hukum, aspek ekonomi, aspek pemasaran, dan aspek teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Di pertemuan yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu menyusun studi kelayakan bisnis. Nah, ya. Dengan cara mampu menyusun studi kelayakan bisnis, diharapkan kelak mahasiswa bisa menentukan sebuah ide bisnis, studi pendahuluan, desain studi kelayakan, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, kesimpulan dan rekomendasi, kompilasi laporan dari studi kelayakan bisnis. Nah, setelah dilakukan studi kelayakan, apakah bisnis tersebut layak diteruskan atau diberhentikan sama sekali? Nah, itulah harapan dari di pertemuan kelima ini. Nah, selanjutnya pada pertemuan keenam, mahasiswa akan kita coba memperkenalkan dengan dunia usaha. Apa saja bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia, bentuk-bentuk organisasinya apa saja. Misalkan perusahaan perorangan, firma, ya, CP, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, koperasi, yayasan, dan seterusnya. Nah, tentunya nanti kalau mahasiswa kita harapkan setelah mengetahui bentuk-bentuk perusahaan di sini, makanya nanti kalaupun mereka akan bergelut di bidang usaha atau terlibat di perusahaan, setidaknya mereka sudah punya dasar tentang bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian di pertemuan yang ketujuh, ini berkait dengan lembaga keuangan dan non-bank. Lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, tentunya apa hubungannya dengan materi tadi? Setidaknya proses pelaksanaan ide-ide bisnis tentunya membutuhkan sokongan dari pihak lembaga-lembaga keuangan. Nah, lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya bank dan non-bank, ya, itu ada bank sentral misalkan, bank umum, BPR. Nah, kemudian yang non-bank misalkan pasar modal, pasar uang, dan falas, koperasi simpan pinjam, pengadaian, leasing, asuransi, modal ventura, dana pensiun. Pada pertemuan ke-8, nah, di pertemuan ke-8 ini, mahasiswa akan dievaluasi dengan cara melaksanakan ujian tengah semester. Hasil-hasil proses pembelajaran di pertemuan pertama sampai dengan ke-7, mahasiswa akan diuji kompetensinya, kemampuannya untuk mengaplikasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi-materi yang telah di pertemuan 1 sampai 7 tadi. Kemudian ujian tengah semester ini adalah pembuktian apakah mahasiswa menguasai materi-materi yang telah dilaluinya. Dan pada pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan ke-9, mahasiswa mampu diharapkan menjelaskan pemahaman apa saja aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Nah, tentunya aspek hukum ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang dapat merugikan usaha tersebut karena berdampak hukum. Pemahaman aspek hukum, legalitas bisnis, dokumen legal dalam bisnis tentunya sangat dibutuhkan untuk maju tumbuh kembangnya bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian pada pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan legalitas bisnis, dokumen legal dalam bisnis, ya. Tentunya ini berkaitan dengan bagaimana menentukan jenis dan nama usaha, klasifikasi bisnis, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kemudian di pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Nah, tentunya aspek pemasaran ini juga merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan kalau tidak bisa dipasarkan dengan baik, tentunya ini akan menjadi masalah bagi usaha. Nah, tentunya bagaimana kita melihat tadi, bagaimana persaingan sempurna, persaingan yang tidak sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Nah, di pertemuan ke-12, mahasiswa kita upayakan mampu memahami bagaimana strategi pemasaran. Tentunya di pertemuan ke-11 tadi, mahasiswa diharapkan mengenal apa sih aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di pertemuan ke-12, pertemuan ke-11 ini dipertajam di pertemuan ke-12, bahwa strategi pemasaran ini sangat dibutuhkan. Nah, tentunya bauran pemasaran, analisis SWOT tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan, peluang, ancaman, dan tantangan, tentunya itu harus
dikuasai oleh mahasiswa yang ingin berbisnis. Kemudian segmentasi, kita harus membagi segmen mana yang akan kita masuki dalam peluang bisnis yang ada. Kemudian setelah segmennya tahu, kita bisa punya target dan kita memposisikan mana yang harus kita geluti. Kemudian dari pertemuan ke-13, mahasiswa mengerti dan memahami perencanaan marketing. Nah, tentunya memahami perencanaan marketing ini adalah hal yang memang hasil dari pemasaran dan strategi pemasaran tadi. Kemudian hasil dari itu kemudian direncanakanlah bagaimana memasarkan barang yang akan kita jadikan peluang bisnis. Pertama, mungkin mahasiswa diharapkan bagaimana membuat format perencanaan pasar, ya. Kemudian strategi pemasaran, tujuan pemasaran, strategi inti, rencana tindakan, anggaran pemasaran, dan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Kemudian pada pertemuan ke-14, aspek teknis dan operasi. Nah, aspek teknis dan operasi ini juga menentukan bahwa lokasi yang tepat, ya kan, akan menentukan bagaimana bisnis tadi bisa jalan. Kemudian penentuan tata letak juga sangat memudahkan nanti dalam rangka melaksanakan bisnis. Penentuan teknologi, ya, pilihan-pilihan tentang alat-alat pendukung dalam rangka berbisnis juga dibutuhkan. Kemudian penentuan metode inventaris, kemudian penentuan kualitas. Nah, di pertemuan ke-15 diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan memahami apa yang dimaksud dengan perencanaan produk. Perencanaan produk ini berkaitan dengan apa sih atribut produk, kemudian posisi produk, siklus dalam hidup, portofolio produk. Nah, tentunya produk-produk yang akan kita jadikan peluang bisnis tentunya ya harusnya diterima pasar. Kemudian berikutnya di pertemuan terakhir, di pertemuan 16, ini adalah hasil dari pertemuan 1 sampai dengan 8 tadi ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan ke-16 ini mahasiswa akan mendapatkan ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan ini tentunya akan menjadikan nilai akhir apakah mahasiswa tadi lulus atau tidak di mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Demikian paparan tentang materi singkat secara deskripsi tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan tahapan-tahapan tadi dapat dijadikan proses tahapan pembelajaran bagi mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan waktunya kita lebih kurang berapa? 2 jam atau 1 jam? Hah? 1 jam? Ya. Oke, materi kita ya coba kita lihat dulu. Nah, kita masuk ke pertemuan yang keempat ya, tentang landasan hukum bagi studi kelayakan bisnis. Oke, satu coba kita bahas ya tentang apa-apa saja yang dibahas pada bab 4 ini. Oke, sebentar. Tugasnya udah selesai kan? Belum? Sudah ada yang ngumpul belum? Belum tugasnya. Nanti di pertemuan berikutnya tugasnya silakan dikumpul ya, oke? Oke. Nah, coba sama-sama kita lihat di bab 4 ini, di pertemuan ini kita membahas tentang landasan hukum bagi studi kelayakan bisnis. Tentunya pemahaman mengenai ketentuan hukum ya, perizinan di setiap investasi ini menjadi hal yang utama. Jangan sampai nanti ya kita mau membangun suatu bisnis tapi legalitas hukumnya tidak jelas, sehingga nanti bisa saja bisnis tersebut tersandung masalah hukum. Contoh misalkan terkait lokasi. Legalitas kepemilikan lahan itu bagaimana sepertinya ya kan, izin tentang izin AMDAL seperti itu ya, izin AMDAL. Ada satu usaha begitu dia masuk ya kan, di sana memang komoditas bahan bakunya ada. Nah, begitu usaha mau dibangun di sana ternyata terkait masalah AMDAL, misalkan dampak dari kegiatan usaha tersebut melanggar peraturan
daerah yang ada misalkan. Sehingga dampak pencemaran itu menghambat legalitas hukumnya. Nah, ini harus diperhatikan, oke? Nah, proses analisa aspek hukum sendiri dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana menjawab pertanyaan mengenai bisnis yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan atau tidak. Sementara secara spesifik sendiri, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis tersebut memiliki tujuan. Yang pertama, menganalisa legalitas usaha. Seperti Bapak sampaikan tadi, bagaimana legalitas usaha sini? Ya kan, kalau usaha yang sifatnya ilegal kan tentunya jangan dicobalah misalkan. Kemudian menganalisa bentuk badan hukum dan juga ide bisnis yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, menganalisa kemampuan bisnis di dalam pemenuhan persyaratan perizinan. Kemudian yang keempat, menganalisa jaminan yang disediakan jika bisnis berdasarkan modal dari pinjaman. Tentunya kalau kita menggunakan dana pihak ketiga dari perbankan, tentunya survei ya kan terhadap bagaimana usaha itu tentunya dibutuhkan. Jangan sampai nanti permodalan dilakukan tetapi usaha itu tingkat pengembaliannya juga diragukan. Nah, sebelum perencanaan studi kelayakan bisnis aspek hukum, tentu saja studi dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Bentuk badan usaha sendiri dipilih berdasarkan modal yang dibutuhkan, jumlah pemilik, pemilihan badan usaha sendiri berdasarkan berapa pertimbangan dari beberapa aspek yaitu, nah, pertama, berapa besar nilai modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Tentunya diukur di yang pertama. Nah, yang berikutnya yang kedua, tingkat kemampuan dan juga tanggung jawab di bidang hukum dan juga keuangan. Yang ketiga, bidang industri yang dilakukan, persyaratan undang-undang yang berlaku di lingkungan tersebut. Ya, seperti Bapak sampaikan di awal tadi. Jangan sampai bisnis itu kita bangun, ternyata kearifan lokal itu tidak mendukung usaha kita. Ada hal-hal yang mungkin bersifat kearifan lokal, bisnis itu ternyata tidak disukai oleh masyarakat setempat. Guna menentukan pemilihan badan usaha yang pas, tentu harus memahami terlebih dahulu mengenai definisi peraturan undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut dan juga kelebihan dan kekurangan di setiap badan usaha sebelum akhirnya memilih bentuk usaha yang pas untuk dijalankan. Penilaian aspek tersebut sangat penting untuk dilakukan sebelum perusahaan dibangun atau dihentikan oleh pihak-pihak terkait. Ya. Kemudian legalitas bisnis. Aspek legalitas bisnis tentu saja bisa menjadi salah satu bentuk untuk mengamankan bisnis yang sedang dijalankan, sehingga bisnis yang dibangun ini sah di mata hukum. Jual sabu boleh nggak? Kan nggak boleh kan? Jangan kayak isu yang sedang beredar sekarang itu kan. Nah, ini lagi tren bahwa ada hal-hal yang memang nyeleneh di negara ini, ya itu tentunya tidak dibenarkan. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan dagang hal-hal yang hal-hal yang melanggar hukum. Nah, ada beberapa cara yang kita lihat dalam legalitas bisnis tersebut. Yang pertama, menentukan jenis dan nama usaha. Ya, sebelum memulai untuk mengurus perizinan, tentukan terlebih dahulu mengenai jenis usaha yang diinginkan. Apakah usaha tersebut koperasi atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, klasifikasi bisnis. Setelah menentukan langkah pertama, maka berikutnya adalah dengan mengklasifikasi bisnis dalam skala tertentu. Menurut jumlah modal yang kita miliki, ya, ada berapa skala usaha yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu usaha mikro. Usaha mikro memiliki kategori modal yang kecil di bawah 50 juta. Apa itu contohnya? Apa contohnya? Usaha mikro yang memiliki modal di bawah 50 juta. Itu goreng-gorengan di depan di seputaran kampus kita ini ya. Itu kan banyak ya. Beredar kegiatan-kegiatan yang itu posisinya usaha mikro. Kemudian yang kedua, B, mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 bahwa bisnis ini masuk ke dalam klasifikasi modal di antara 50 juta hingga 500 juta dan penghasilan dari bisnis ini maksimal 2 miliar. Nah, ini bisa nggak dapat bantuan KUR ini?
Masih bisa, ya, masih bisa. Nah, kemudian yang ke C, usaha menengah. Nah, usaha tersebut memiliki modal minimal 500 juta dan bisnis menengah ini biasanya mendapatkan kekayaan atau penghasilan sekitar 50 miliar. Dan tentu saja usaha ini cukup sulit untuk dijalankan, ditambah lagi dengan risiko bisnis yang besar. Tentunya ini pemain-pemain yang sudah memang berpengalaman lah artinya ya kan, kelas-kelas ini. Kemudian usaha besar. Usaha jenis ini mempunyai modal minimal 10 miliar serta modal yang berada di luar tanah dan juga tempat usahanya. Kemudian membentuk modal bisnis. Jika sebuah usaha atau bisnis didirikan oleh lebih dari 2 orang, tentu saja harus dibuat mengenai peraturan terhadap pembagian keuntungan atau laba. Kemudian perusahaan dengan bentuk PT, CP dan juga firma akan melakukan investasi ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar pembagian laba akan terlihat lebih jelas. Jadi kalau usaha di depan itu kan nggak pala seperti itu ya, cuman modalnya di bawah 50 juta modal gorengan itu ya, kan nggak perlu harus sedetil ini dia. Nah, kemudian perincian izin untuk bisnis. Rencana dan juga peta bisnis merupakan 2 aspek yang harus diikutkan ke dalam pengelolaan izin bisnis. Peta bisnis akan memberikan kemudahan dalam menemukan lokasi dari posisi perusahaan, sedangkan untuk rencana bisnis memiliki peran penting dalam kemudahan membangun bisnis usaha. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Dokumen legal dalam bisnis, ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2015 pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa guna mendapatkan izin atau izin usaha atau bisnis maka harus mempunyai NPWP. Udah punya NPWP? Sudah. Walaupun nanti laporan ininya nihil gitu. Jadi kalau laporan SPT-nya gimana? Karena belum bekerja. Semua udah isi SPT buat laporan belum? Belum ada ya. Nah, NPWP merupakan syarat ya, syarat utama, syarat pokok dalam mengurus suatu dokumen legal tidaknya bisnis kita. Karena nanti ada kewajiban kita melaporkan bagaimana arus kas bisnis kita itu kalau kita sudah mempunyai NPWP. Nah, sekarang kan NPWP itu sudah sinkron dengan NIK. Nanti otomatis nomor NPWP itu yaitu kan nomor induk pendudukan dia. Nah, kemudian yang kedua surat izin tempat usaha, ya. Surat izin tempat usaha atau SITU adalah salah satu syarat wajib guna melegalkan usaha atau bisnis. Nah, itu syarat-syaratnya ada formulir pengajuan dari Pemda, materai 10.000, salinan KTP, fotokopi sertifikat tanah, surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat tetangga lokasi. Seperti Bapak bilang di awal ya. Kalau saja ada masyarakat di lokasi tadi yang merasa keberatan tentang hadirnya usaha atau bisnis yang kita bangun, itu tidak keluar izin usahanya. Ya, tapi kita heran juga ada pabrik-pabrik yang berdiri sementara kita tahu ada polusi yang dihadirkannya, tapi kenapa misalkan izinnya juga keluar? Nah, itu harus dia menjadikan studi-studi berikutnya lah. Nah, kemudian berikutnya nomor 3, surat izin usaha perdagangan. Nah, surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut SIUP menjadi salah satu dokumen yang harus dimiliki untuk melegalkan bisnis atau usaha yang akan dibuka. Landasan hukum untuk membuat SIUP sendiri berdasarkan peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016. Menurut peraturan tersebut bahwa SIUP akan diterbitkan atau dikeluarkan maksimal 2 hari kerja sejak tanggal pengajuan syarat mendapatkan SIUP. Ada yang buat usaha UMKM di sini? Orang tua atau siapa? Tidak ada. Pengalaman mahasiswa magang ya ke tempat-tempat usaha UMKM
sering kita temui masalah perizinan, ya. Para UMKM itu jalan saja tanpa memikirkan izin, izin siupnya. Mereka jalan saja, yang penting pasarnya ada, tapi terkendala di masalah surat izin usaha itu. Nah, makanya kita biasanya mempersiapkan tim untuk membantu terkait masalah izin tadi. Biasanya itu kita temukan di lapangan terkait masalah izin. Kemudian yang berikutnya, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga tadi, ya kan, di tempat di mana usaha tersebut dibangun. Kemudian juga harus menambahkan gambar denah tempat usaha, ya. Kemudian surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau bisa disebut SIUP menjadi salah satu dokumen yang harus dimiliki untuk melegalkan bisnis yang akan dibuka. Ini syarat-syaratnya ada KTP, salinan NPWP. Nah, kemudian yang keempat, surat keterangan domisili usaha, di mana usaha tadi dibangun harus disebutkan. Kemudian diwajibkan memiliki wewenang SKDU diperlukan ketika hendak membuat BPOM. Tahu BPOM? BPOM. Itu terkait apa itu? Apa kepanjangan BPOM? Obat-obatan dan makanan. Oke. Seandainya saudara saat ini, ya kan, sudah punya legalitas usaha, ya kan? Apa yang kalian coba bayangkan saat ini? Seandainya sahabat bilang, coba kasih bapak proposal bisnis usaha sekarang di kondisi kita di Kabupaten Asahan ini. Apa sih bisnis yang cocok sekarang ini yang mau saudara lakukan setelah selesai dari bangku perkuliahan ini? Ide bisnis apa? Sudah terbayang nggak? Seandainya saya tidak melanjutkan kuliah, seandainya saya tidak melanjutkan ulangi lagi sekolah, ya, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 misalkan. Nah, seandainya saya juga tidak diterima bekerja di salah satu perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan, seandainya saya mau berbisnis, bisnis apa yang harus kita lirik saat ini yang potensial untuk jadikan pilihan usaha? Sudah terbayang nggak misalkan? Ya, tamat dari pendidikan ini, kita kan harus keluar dari kampus. Kemungkinan saja kita juga sudah tidak dapat lagi fasilitas dari orang tua, dan kemudian ada tanggung jawab kita terhadap keilmuan tadi. Kita harus mengaplikasikannya di luar. Misalkan di ekonomi kita kan diajarkan tentang kewirausahaan, entrepreneurship. Nah, setidaknya dasar-dasar materi yang kita ikuti selama proses pendidikan, nah setidaknya itu menjadi modal dasar kita bagaimana nanti kita melirik ide-ide bisnis. Ya, coba kita lihat di seputaran ini. Sekarang jualan apa yang banyak? Dagang apa yang banyak? Kuliner. Nah, tentunya kan dasar pijakan berpikir kita, bisnis apa yang dilirik itu, pertama, apakah bisnis tersebut kebutuhannya sesaat atau permanen misalkan, ya. Ada bisnis yang sifatnya mungkin lebaran gitu, datang puasa, datang lebaran, tumbuhlah usaha-usaha tadi, nah, misalkan jual takjil gitu kan. Nah, tentunya usaha ini kan tidak permanen, ya. Bagaimana kita membangun konsep-konsep usaha tadi berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi-diskusi materi-materi yang kita lalui ini. Nah, terkait proses legalitas izin usaha tadi, mungkin nanti ini kita sharing saja di di grup. Nah, untuk itu kira-kira sampai ini ada yang mau ditanya, Fajri? Ada kira-kira? Saya rasa tanda daftar perusahaan, surat izin gangguan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita baca saja. Nah, sobat catatkan ini, ada beberapa latihan soal nanti di akhir pertemuan ini yang ingin saya sampaikan terkait materi legalitas usaha tadi. Pertama,
Dicatat ya, Wah, catat. Atau Bapak sharing saja nanti di share aja di grup ya. Pertama, sebutkan aturan dan aturan legalitas bisnis. Apa saja yang terkait ya? Apa saja yang terkaitnya aturan-aturan kalau kita mau mendirikan suatu bisnis. Kemudian sebutkan syarat untuk membuat SIOP. Apa saja syarat dari pembuatan NPWP? Semalam buat NPWP, apa syaratnya? Bawa KTP aja bisa. Kemudian sebutkan 4 klasifikasi usaha. 4 klasifikasi usaha. Apa saja? Kemudian apa saja syarat dari pembuatan SKDU? SKDU tadi apa? Nah, surat keterangan domisili usaha. Ya ini kan penting. Kalau orang mau memesannya tak tahu di mana usahanya, ditanya orang kan nggak tahu lokasinya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di grup nanti untuk kemudian pertemuan berikutnya. Setidaknya penguasaan tentang materi ini kita sudah finalkan. Nah, kemudian sepintas tentang materi kita untuk berikutnya kita bahas saja saat ini sepintas ya. Di sini pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Apa saja submaterinya? Pertama, aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Tentunya sebelum membangun suatu usaha, tentunya kan kita juga harus mikir ya. Bagaimana bahwa usaha tadi pasarnya di mana? Ya, pasarnya di mana? Ya, ini kan tentunya harus dijadikan apa juga perhatian yang khusus. Aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Pemasaran memiliki definisi sebagai sebuah usaha dan juga kegiatan serta institusi di dalam proses komunikasi interaksi dan juga pertukaran penawaran yang berharga di antara klien, customer, mitra, pelanggan hingga masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan memenuhi kebutuhan dari manusia yang akan berkembang menjadi keinginan manusia. Fungsi dari keuangan, operasional bisnis dan akuntansi memiliki fungsi yang sangat berguna di dalam sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan. Makanya kalimat ini ya, pemasaran dimulai dengan memenuhi kebutuhan dari manusia. Jadi artinya melirik suatu bisnis itu, apa hal yang terpenting? Bahwa usaha tadi memang menjadi kebutuhan gitu. Sampai di situ kira-kira bisa dipahami poinnya? Bisa ya? Pemasaran memiliki peran yang sangat penting. Sosok yang berada di posisi manajer pemasaran harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa di dalam pasar. Keputusan fitur yang harus diciptakan di dalam produk, lalu harga yang akan dijual kepada pelanggan, hingga di mana saja mereka harus menjual agar mudah dilirik oleh pelanggan, menjadi salah satu peran dari manajer pemasaran. Nah, tentunya kan manajemen pemasaran dalam hal ini, dia kan harus punya insting dia. Kalau intuisi apa namanya? Intuisi. Intuisi. Kalau insting tadi, apa bedanya? Coba, apa intuisi? Itu mesinnya. Apa intuisi? Coba, apa itu intuisi? Ada nggak kaitannya dengan yang kita bahas ini? Tapi di situ disebutkan sebuah pemasaran yang jenius adalah sebuah usaha tanpa adanya akhir dan terus mengalami peningkatan berkelanjutan dalam proses pemasaran barang atau jasa tersebut. Berdasarkan Kotler dan juga Keller tahun 2009 bahwa pemasaran itu adalah sebagai salah satu cara melakukan identifikasi dan juga memenuhi kebutuhan manusia dan juga sosial dengan cara yang sangat menguntungkan. Kemudian pasar memiliki definisi sebagai kombinasi yang nyata di antara penjual dan pembeli sangat potensial dari sebuah produk.
Pasar memiliki definisi lain sebagai sebuah kelompok pembeli yang potensial dan nyata untuk membeli produk atau layanan. Oke, sampai di sini ada yang kira-kira ini? Udah terbayang nggak mau buka bisnis apa setelah selesai dari kampus? Nanti dapat suami pengusaha ya, terus dia bilang, nah ini saya kasih modal, kira-kira mau bisnis apa? Tentunya itu pertanyaan yang menggelitik dan harus dijawab. Untuk itu nanti kan materi-materi yang kita pelajari ini studi kelayakan bisnis. Tentunya ada proses-proses penilaian terhadap layak tidaknya hasil studi kita tadi terhadap bisnis yang kita inginkan. Apakah diteruskan atau diberhentikan? Itu gunanya materi ini. Oke, coba kita teruskan ya. Pasar bisa juga disebut sebuah mekanisme yang tercipta dari pertemuan antara pembeli dan penjual, serta tempat pertemuan dari kedua belah pihak tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh permintaan kepada produk dan layanan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain: harga barang. Harga barang yang memiliki keterkaitan, kemudian penghasilan, kemudian rasa, populasi, faktor khusus seperti akses. Akses itu apa? Kalau sering kita akses gitu. Akses itu berkaitan dengan apa ya? Proses kemudahan kita mendapatkan. Ya. Si Fajri bisnis apa? Ya. Skincare. Nah, coba dulu si Fajri ke depan dulu, jelaskan dulu bisnis skincare. Itu skincare itu apa ya? Perawatan kecantikan gitu. Siapa saja pasarnya? Nah, ya, coba. Jualannya di mana? Melalui media sosial. Memang saat ini kan semua dagangan itu kan sudah berbasis online. Jadi selama ini kendala berbisnis online itu apa? Banyak pesaing. Ya, yang saat ini yang lagi kita pahami, bisnis online ini yang kita ragukan itu antara yang disampaikan di iklan, ya kan, dengan kenyataannya setelah sampai di tempat. Ini kan sering jadi gaduh. Tidak sesuai dia. Tentunya bagi masyarakat tertentu yang sudah mungkin berpengalaman kecewa, tentunya ini kan menjadi sandungan bagi bisnis online ya. Nah, untuk itu mungkin kita padakan saja pertemuan ini ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya harap kepada rekan-rekan mahasiswa coba dulu seperti tugas tadi, sampaikan dulu kepada Bapak nanti 4 minimal ide bisnis yang coba saudara tawarkan. Saat ini memang up to date dan sesuai dengan kondisi kita di Kabupaten Asahan ini. Nah, bisnis tersebut akan merupakan peluang usaha bagi kawan-kawan ya. Tapi nanti coba satu persatu ide-ide bisnis itu kita analisa. Apakah argumentasi saudara terhadap proposal ide usaha tadi itu bisa kita terima, atau justru bisnis tersebut rawan sehingga kita rekomendasikan untuk tidak dilanjutkan. Oke, saya rasa itu saja. Diingat ya tugasnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.